Oke guys, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin sering kita rasain, yaitu perbedaan antara pelayanan swasta dan pemerintah. Kalian pasti pernah ngerasa, kenapa sih pelayanan di perusahaan swasta lebih bagus daripada pelayanan dari instansi pemerintah? Padahal, pemerintah kan udah dapat fasilitas dan subsidi yang banyak buat dukung pelayanan publik. Tapi kenapa kualitasnya suka kurang? Nah, cerita ini terinspirasi dari diskusi yang gue baca di Quora, dan gue pengen share beberapa insight tambahan serta opini gue juga. Jadi, santai aja sambil dengerin ya. Di sektor swasta, yang namanya meritokrasi itu benar-benar dijalankan. Kalau lo kerja bagus, ya lo dapet reward. Kalau enggak, siap-siap aja ada konsekuensinya. Perusahaan swasta itu biasanya sangat ketat soal pelatihan karyawan, apalagi kalau berkaitan sama customer service. Pelayanan yang sopan dan efisien itu udah jadi bagian dari SOP, Standard Operating Procedure, mereka. Dan kalau lo melanggar SOP, bisa kena teguran, bahkan dipecat. Jadi nggak heran, banyak perusahaan yang punya reputasi dengan pelayanan yang keren. Kenapa? Ya, karena pegawainya dilatih, diberi insentif kalau kerjaannya bagus, dan ada punishment kalau performanya jelek. Misalnya, coba pikirin pengalaman lo di restoran cepat saji kayak McDonald's atau di customer service bank. Mereka selalu senyum, ramah, cepat, dan jelas. Itu karena mereka terlatih untuk menghadapi pelanggan dengan cara yang terbaik. Kalau pelayanan mereka buruk, feedback pelanggan langsung sampai ke atas dan bisa berujung pada evaluasi kinerja. Nah, beda cerita sama pelayanan di instansi pemerintah. Dulu tuh, jujur aja, nggak ada yang namanya performance-based incentives kayak sekarang. Gaji PNS sih emang aman terjamin, tapi nggak besar-besar amat. Jaminan pensiun ada, tapi ya segitu-segitu aja. Dan dulu, tunjangan kinerja nggak segede sekarang. Gue setuju banget dengan salah satu poin di Quora tadi. Mau naik pangkat? Ya harus kasih setoran, alias sogokan. Ini fenomena yang dulu lumayan parah, walau sekarang perlahan mulai diperbaiki. Resiko dipecat? Hassle. Paling banter distafkan atau diasingkan. Jadi, ya emang nyaman banget buat sebagian orang yang nggak ambisius atau nggak mau ngambil risiko besar. Gue kasih kredit nih. Sekarang ada tunjangan kinerja daerah yang disesuaikan dengan kinerja. Jadi, kalau lo kerja bagus, ada insentifnya. Ini langkah yang bagus banget buat ngedorong PNS untuk perform lebih baik, tapi ya masih dalam proses. Belum semua daerah atau instansi ngejalanin sistem ini dengan sempurna. Jadi, kenapa pelayanan swasta masih terasa lebih baik? Sederhana. Di swasta, mereka nggak bisa leha-leha. Kalau bisnis mereka nggak berjalan baik, otomatis profit turun, bahkan bisa bangkrut. Sedangkan di pemerintah, meskipun pelayanan publik nggak terlalu bagus, ya mereka tetap ada karena dibiayai oleh pajak. Nggak ada insentif sebesar di swasta buat selalu perform on top. Tapi, gue juga nggak bisa sepenuhnya salahin PNS sih. Banyak juga kok PNS yang benar-benar kerja keras dan berdedikasi. Apalagi sekarang tuntutan kinerja semakin tinggi. Cuma, emang sistem yang ada belum sepenuhnya suportif buat semua PNS agar bisa maksimal dalam pelayanan. Sekarang, kita bahas sedikit soal keuntungan jadi PNS. Buat yang ngerasa kerja di swasta berat banget, PNS punya daya tarik tersendiri. Satu, kerjaan lebih santai. Kalau di swasta banyak tekanan buat capai target, di PNS relatif lebih santai. Jadwal kerjanya 8/5, lembur jarang, bahkan kalaupun lembur, nggak lebih dari 2-3 hari sebulan. Dua, tunjangan gede. Selain gaji pokok, ada juga tunjangan kinerja yang bisa gede banget tergantung jabatan dan risiko pekerjaan. Buat guru atau pegawai kementerian, ada lagi tunjangan sertifikasi dan remunerisasi. Jadi meskipun gaji pokok kecil, tunjangan ini yang bikin PNS bisa hidup makmur. 3, jaminan aman. Gimana pun juga, PNS itu susah dipecat. Kecuali kalau lo bikin masalah besar, lo bakal aman aja di posisi lo. Dan ini bikin PNS jadi salah satu pekerjaan yang stabil. Cocok buat orang yang lebih cari kestabilan daripada tantangan karir. 4, fleksibilitas waktu. Buat orang tua yang punya anak, fleksibilitas kerja di pemerintahan juga bagus.
Bisa minta izin jemput anak di sekolah, atau bahkan bawa anak ke kantor kalau perlu. Intinya, balik lagi ke preferensi masing-masing. Mau cari kestabilan dan kehidupan yang lebih santai? PNS mungkin cocok buat lo. Tapi kalau lo suka tantangan, mau cepet kaya, dan suka lingkungan kerja yang kompetitif, swasta jelas menawarkan lebih banyak peluang. Tentu, semua ini ada plus minusnya. Gue sih yakin, kalau pemerintah terus berbenah dan menerapkan meritokrasi yang lebih ketat, nggak menutup kemungkinan pelayanan publik juga bakal sebaik swasta. Tapi ya, itu perjalanan panjang yang butuh banyak perbaikan sistem. So, gimana menurut kalian? Lebih suka kerja di swasta atau jadi PNS? Komen di bawah ya, gue pengen tahu perspektif kalian.